Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 1 yang berjudul Tafsir Ayat Jual Beli. Yang A yaitu definisi jual beli. Secara etimologi, jual beli disebut dengan al-ba'i, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Yang B yaitu dalil-dalil mengenai jual beli. Dalil mengenai jual beli terdapat pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholawati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang panggilan sholat Jumat yang terjadi pada siang hari, maka seruan itu juga dilengkapi dengan perintah untuk meninggalkan jual beli, wadharu al-ba'a. Apabila jual beli dipandang sebagai suatu transaksi dan menjadi bagian dari sebuah pekerjaan, maka wajib ditinggal selama sholat berlangsung. Seruan ini menjadi acuan dalam setiap aktivitas berbisnis untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jual beli dapat dilanjutkan lagi setelah sholat. Yang C yaitu syarat-syarat jual beli. Yang pertama, syarat terpenuhinya akad atau syurut al-in'iqad. Di antaranya yaitu A. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Yang B. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak. Yang C. Syarat yang terkait dengan akad yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang D. Syarat tempat akad harus dilakukan dalam satu majelis. Yang E. Syarat objek transaksi. Yang pertama, barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Yang kedua, objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna, seperti tidak sah jual beli pasir di tengah padang, dan jual beli air laut yang masih di laut. Yang keempat, objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Yang kedua yaitu syarat pelaksanaan jual beli atau syurut an-nafad. Di antaranya, A. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Yang B. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. Yang ketiga, syarat sah atau syurut as-sihah. Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Yang A, syarat umum adalah syarat-syarat yang disebutkan di atas dan ditambah 4 syarat, yaitu yang pertama, barang dan harganya diketahui. Yang kedua, jual beli tidak boleh bersifat sementara. Yang ketiga, transaksi jual beli harus membawa manfaat. Yang keempat, tidak adanya syarat yang merusak transaksi. Yang B, syarat khusus. Yang pertama, penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan. Yang kedua, diketahui harga awal pada jual beli murabbahah, tauliyah, dan wadi'ah. Yang ketiga, barang dan harga penggantinya sama nilainya.
Yang keempat, terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam. Yang kelima, salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang. Yang C yaitu syarat tambahan. Yang termasuk syarat tambahan yaitu yang pertama, pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga, bebas dari gharar. Yang keempat, bebas dari riba. Yang keempat yaitu syarat mengikat atau syurut al-luzum. Ada syarat yang mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli. Yang pertama, terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak. Yang kedua, terbebas dari khiyar akad yang masih tergantung dengan hak khiyar telah berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat. Yang kelima yaitu syarat-syarat nilai tukar. Di antaranya, yang pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dalam cek dan kartu kredit. Yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Yang D, yaitu rukun jual beli. Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Jual beli akan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar atau saling memberi, atau dengan reaksi yang lain. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak yang lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumhur ulama ada 3, yaitu yang pertama, bai al-mushtari, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, saman wa mabi', yaitu harga dan barang. Yang ketiga, sighot, yaitu ijab dan qabul. Yang E, macam-macam jual beli. Yang pertama, menurut Hanafiyah, jual beli memiliki jumlah yang sangat banyak, namun dapat dibagi menjadi beberapa segi, yaitu sebagai berikut. Yang A, dilihat dari segi sifatnya. Dari segi sifatnya, jual beli ini dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jual beli shahih, dan yang kedua, jual beli ghairu shahih. Yang B dilihat dari segi syighotnya. Berdasarkan dari segi syighotnya, jual beli ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jual beli mutlak, yang kedua jual beli ghairu mutlak. Yang C dilihat dari segi hubungan dengan objek jual beli. Yang pertama jual beli muqayyadah, yang kedua jual beli syarf, yang ketiga jual beli salam atau salaf. Yang D dilihat dari segi harga atau ukurannya. Yang pertama yaitu jual beli murabahah. Yang kedua jual beli tauliyah. Yang ketiga jual beli wadi'ah. Yang keempat jual beli musawamah. Yang kedua yaitu menurut Malikiyah. Malikiyah membagi jual beli menjadi 2, yaitu yang pertama jual beli manfaat, yang kedua jual beli benda atau ayan. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, jual beli dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jual beli yang sahih, yang kedua jual beli yang fasid. Yang keempat, menurut Hanabilah, jual beli dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jual beli sahih lazim, yang kedua fasid membatalkan jual beli dari pokoknya. Yang F, perkara yang membatalkan jual beli. Yang pertama, pembatalan jual beli. Dalam pembatalan jual beli terdapat macam-macam hukum, antara lain sebagai berikut. Yang A, dipersilahkan, yakni apakah yang kalah itu pembatalan jual beli pertama atau jual beli yang baru. Yang B, pembatalan atau iqalah diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan. Yang C, tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga iqalah. Apabila terjadi kenaikan atau pengurangan harga, maka iqalah tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu hal-hal yang menyebabkan rusaknya jual beli.
Secara umum, penyebab utama jual beli menjadi terlarang ada 3. Yang pertama, terlarang karena barang. Yang kedua, terlarang karena akad. Yang ketiga, terlarang karena selain barang dan akad. Yang G yaitu contoh jual beli. Seorang penjual membeli pakaian seharga 75.000. Kemudian ia menjual pakaian tersebut kepada pelanggannya seharga 80.000. Hal ini dibolehkan karena mempunyai keuntungan finansial dan sosial bagi kedua belah pihak. Sekian resume saya dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 2 yang berjudul Tafsir Ayat Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Yang A yaitu produksi. Yang pertama, pengertiannya. Produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi adalah penciptaan guna atau utility yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip produksi. Prinsip-prinsip produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Prinsip pokok produsen yang islami yaitu yang pertama, memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. Yang kedua, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini. Yang ketiga, optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang keempat, yakni dalil mengenai produksi. Terdapat pada surah Al-Hadid ayat 7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Ayat di atas menguraikan konsekuensi dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penciptaan dan kuasa Allah dengan mengatakan, berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutusnya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunannya dan nafkahkanlah sebagian dari apa yakni harta apapun yang Dia yakini Allah titipkan kepada kamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaannya selama kamu masih hidup. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfak walau sekedar apapun selama sesuai dengan tuntunan Allah bagi mereka pahala yang besar. Dalam memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi diri sendiri atau dijual di pasar, tetapi jauh menekankan bahwa
Setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Dalam ekonomi Islam terdapat keyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga peran dan kepemilikan dalam ekonomi dipegang oleh Allah, sehingga terwujudlah kemaslahatan individu dan masyarakat. Yang B. Distribusi. Yang pertama, pengertiannya. Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution, yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Salah satu tujuan dari distribusi yaitu mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Islam tidak membolehkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti bunga modal dan bunga pinjaman yang termasuk di dalamnya riba, hasil pencurian, khamar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip distribusi. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Yang ketiga yakni tafsir ayat mengenai distribusi. Terdapat pada Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Tafsir ayatnya yaitu, kata yang dipergunakan adalah hak, yang berarti tanggung jawab yang diserahkan kepada seseorang untuk bersaing mendapatkan sesuatu hak dan tanggung jawab yang harus dilakukannya untuk mengatasi seseorang dalam memperjuangkan haknya. Jelaslah bahwa terdapat hak atau bagian orang miskin di dalam harta orang-orang kaya. Dengan kata lain, tuntutan orang-orang miskin terdapat harta orang kaya adalah benar dan mereka harus mengembalikannya. Jika mereka tidak mengembalikannya atas harta orang miskin itu, mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti atas kezaliman itu. Jika orang kaya mengembalikan bagian harta orang miskin, orang-orang miskin akan menerimanya dengan senang hati dan merasa puas atas harta sendiri tanpa menuntut lebih banyak lagi. Yang C yaitu konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda konsumtai, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang, maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan konsumen adalah individu-individu atau kelompok pengguna barang dan jasa. Perlu dibedakan antara konsumen dengan distributor. Konsumen membeli barang dan digunakan untuk diri sendiri, sedangkan distributor akan membeli barang dan menjualnya kepada orang lain. Perbedaan antara ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui paham materialistis dari pola konsumsi modern. Berdasarkan pendapatan di atas, dapat diambil pengertian konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menikmati barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam bukan hanya kepuasan di dunia, melainkan juga di akhirat. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat dan meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Yang ketiga, prinsip konsumsi dalam Islam. Yang A, prinsip keadilan, B, prinsip kebersihan, C. Prinsip kesederhanaan, D. Prinsip kemurahan hati, E. Prinsip moralitas. Yang keempat, etika konsumsi dalam Islam. Yang A. Tauhid, yang B. Adil, yang C. Kehendak bebas, yang D. Amanah,
yang E halal, yang F sederhana. Yang kelima yaitu larangan konsumsi dalam Islam. Di dalam surat Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan makanan yang diharamkan Allah, yaitu yang artinya tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas bahwa yang haram itu telah dijelaskan Allah SWT di dalam kitab sucinya. Ada yang haram disebabkan karena zatnya, misalnya darah dan daging babi. Ada pula yang haram disebabkan karena faktor luar. Di dalam Al-Marghi disebut dengan muharramun li'arid. Maksudnya adalah diharamkan karena diperoleh tidak melalui wajhin syahih, seperti pencurian, perampokan, pemerasan, dan sebagainya. Sekian resum dari makalah kelompok 2. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 3 yang berjudul Tafsir Ayat Riba. Yang A. Definisi riba. Az-Zuhaili menyebutkan makna riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut syara adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya iwad, atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba merupakan tambahan kadar atau waktu pada transaksi jual-beli atau pinjam-peminjam, uang dan makanan. Yang B. Macam-macam riba. Menurut Az-Zuhaili, riba terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba nas'iyah dan riba fadl. Riba nas'iyah adalah suatu tambahan pada salah satu di antara 2 iwad, atau barang yang dipertukarkan, karena penundaan jatuh tempo pelunasan atau pengangguhan serah terima barang meski tanpa adanya tambahan. Sedangkan riba fadl adalah dijualnya harta tertentu, yaitu emas, perak, gandum, syair atau sejenis gandum, garam dan buah tamar atau kurma, dengan adanya tambahan pada salah satu iwad. Ibnu Hajar Al-Haythami membagi riba menjadi 3, yaitu riba fadl, riba yad, dan riba nas'iyah. Sedangkan Lajnah Daimah li al-Buhus al-Ilmiyah wa al-Ifta membagi riba menjadi 3 kategori, yaitu riba fadl, riba nas'iyah, dan riba qard. Sedangkan Syafi'i Antonio, seorang pakar ekonomi syariah Indonesia, menjelaskan adanya 2 macam riba, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi 2, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli dibagi menjadi 2, yaitu riba fadl dan riba nas'iyah. Yang C. Tafsir ayat tentang riba, yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ahmad Ash-Shawi menyebutkan ayat ini diturunkan berkenaan perbuatan seorang laki-laki di zaman jahiliyah. Ia mempunyai piutang pada seseorang yang sudah jatuh tempo, namun yang berutang belum dapat membayar utangnya itu. Maka orang yang berpiutang berkata kepada orang yang berutang, tambah utangmu, maka saya tambah pula masa jatuh tempomu. Orang jahiliyah sering melakukan ini sehingga utang seseorang terus membengkak.
Ayat ini turun melarang praktik perekonomian pada zaman jahiliyah, yaitu melipat gandakan bunga pinjaman. Sistem riba merupakan penjajahan ekonomi oleh orang kaya terhadap orang tidak mampu. Jika hal ini dibiarkan, maka orang-orang miskin akan sulit bangkit dari kemiskinannya. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya bertransaksi riba. Quran Surah Al-Imran ayat 130 ini ditutup dengan ungkapan la'allakum tuflihun, menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan haruslah bertakwa kepadanya dengan menghapuskan sistem riba. Yang contoh-contoh riba. Yang pertama, contoh riba utang piutang. Misal si A meminjam uang sebesar 20 juta ke si B dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 tahun. Selepas terjadinya akad, maka si A harus mengembalikan uang si B dengan tambahan uang 15%. Nah, yang dimaksud riba itu uang dari hasil 15% peminjaman tersebut dan haram untuk dimakan. Begitu juga misal apabila dalam akad utang piutang terjadi kesepakatan jika si A melunasi tepat waktu maka tidak dikenai denda berupa bunga. Dan apabila tidak bisa melunasi maka dikenai dengan denda bunga. Itu juga termasuk riba jahiliyah karena banyak diterapkan di zaman dahulu sebelum Islam. Yang kedua, contoh riba dalam jual beli. Misalnya si A membeli motor bebek kepada si B secara kredit. Nah, jika dalam kesepakatan harus lunas dalam waktu 3 tahun pengangsuran dan ternyata si A tidak mampu melunasinya, maka si B menetapkan perpanjangan kredit dengan aturan akan dikenai dengan denda 5%. Jadi yang demikian ini juga contoh riba dalam jual beli. Ada pula contoh lain, misal si A membeli sebuah kulkas kepada si B dalam kondisi baru, dan ternyata si B memberikan keringanan angsuran kredit selama 1 tahun. Namun jika dalam rentang waktu 1 tahun ternyata angsuran juga belum lunas, maka si B juga akan memberlakukan denda 5% dari harga kulkas kepada si A. Tentu ini akan memberatkan bagi si A dan dalam ajaran Islam kesepakatan ini tidak dianjurkan. Yang F, hukum bunga bank apakah sama dengan riba? Banyak pendapat dan tanggapan di kalangan para ulama dan ahli fikih, baik klasik maupun kontemporer, tentang apakah bunga bank sama dengan riba atau tidak. Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian, apakah bunga termasuk riba? Di sini ada 2 pendapat. Pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fikih bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Ada beberapa argumen yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah pinjaman itu pemerintah, individu swasta, atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Yang G, tahapan pelarangan riba. Az-Zuhaili menerangkan bahwa Al-Quran melarang praktik riba melalui 4 tahapan sebagaimana pelarangan terhadap khamr. Tahap pertama adalah ayat Makkiyah, sedangkan tahap selanjutnya diturunkan setelah Nabi SAW ke Madinah. Tahap pertama, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Ayat ini turun di Mekah dan menjadi permulaan diharamkannya riba. Tahap kedua, pada tahap ini Al-Quran menceritakan kisah Yahudi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan riba bagi mereka, tetapi mereka tetap memakannya sehingga Allah memberikan hukuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 161. Tahap ketiga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang praktik riba fasyi.
di mana jumlah uang yang harus dibayar menjadi berlipat ganda atau disebut juga dengan riba jahiliyah, karena sering dilakukan pada masa jahiliyah atau sebelum turunnya Islam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Tahap keempat. Pada tahap ini Allah melarang dengan tegas segala bentuk riba atau segala bentuk yang melebihi dari pokok utang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Sekian resum makalah kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 3 yang berjudul Tafsir Ayat Sewa Menyewa atau Ijarah. Yang A. Pengertian ijarah atau sewa menyewa. Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara yang jiru, yaitu upah yang diberikan kepada kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajaru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. Al-ajaru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun imateri. Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabaliyah mendefinisikan ijarah yaitu pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian, sedangkan ensiklopedi fiqih mendefinisikan al-ijarah sebagai akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Yang B. Ayat-ayat tentang ijarah. Dalil tentang ijarah terdapat pada surat Talaq ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dalam surah At-Talaq ayat 6 ini sudah dijelaskan adanya pemberian upah dari seorang suami kepada seorang istri yang sudah ditalaknya yang masih hamil dan akan menyusui anaknya. Namun jika menemukan kesulitan, maka perempuan lain diperbolehkan untuk menyusui anaknya. Jadi setiap sesuatu manfaat yang kita dapat dari suatu barang atau jasa harus kita berikan imbalan. Dalam surah tersebut, Allah menegaskan bahwa seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya pun jika masih hamil dan akan menyusui, maka suami berkewajiban memberi upah atau nafkah, baik dalam bentuk tempat tinggal, sandang dan pangan, serta untuk memenuhi kebutuhan persalinan dan menyusui anaknya. Kalaupun suami dan istri tersebut menemui kesulitan untuk memberi ASI anaknya, maka perempuan lain diperbolehkan menyusuinya dengan imbalan dan upah sepatutnya. Yang D yaitu dasar hukum al-ijarah. Landasan hukum ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran, yaitu pada Quran Surah At-Talaq ayat 6 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, bersumber dari As-Sunnah,
yaitu hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketiga, bersumber dari ijma'. Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-ijarah adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Yang rukun dan syarat ijarah. Yang pertama yaitu rukun ijarah. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 4. Di antaranya Aqid, yaitu mu'jir, yaitu orang yang menyewakan, dan musta'jir, yaitu orang yang menyewa. Yang B, sigot, yaitu ijab dan qabul. Yang C, ujrah, yaitu uang sewa atau upah. Yang D, manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa, atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Yang kedua yaitu syarat ijarah. Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah juga terdiri atas 4 jenis persyaratan, yaitu A. Syarat terjadinya akad atau syarat in'iqad. B. Syarat kelangsungan akad atau nafadz. Yang C. Syarat sahnya ijarah. D. Syarat mengikatnya akad ijarah atau syarat luzum. Yang F. Sifat ijarah dan hukumnya. Yang pertama, sifat ijarah. Ijarah menurut Hanafiyah adalah akad yang lazim, tetapi boleh difasakh apabila terdapat uzur, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad yang lazim atau mengikat, yang tidak bisa difasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya aib atau cacat, atau hilangnya objek manfaat. Yang kedua, hukum ijarah. Akibat hukum dari ijarah yang sahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi mustajir atau penyewa, dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi mu'jir atau yang menyewakan. Hal ini karena akad ijarah adalah akad mu'awadah yang disebut dengan jual beli manfaat. Dalam ijarah fasidah, apabila mustajir telah menggunakan barang yang disewa, maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku atau ujratul misli. Dalam ijarah fasidah, upah atau uang sewa harus dibayar penuh menurut Imam Zufar dan Syafi'i, seperti halnya dalam jual beli. G. Macam-macam ijarah. Ijarah ada 2 macam. Yang pertama, ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah ini, objek akadnya amal atau pekerjaan seseorang. H. Berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiyah, sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, di mana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris. Yang kedua, iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad muawadah atau tukar-menukar harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan. Yang ketiga, rusaknya barang yang disewakan sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan. Yang keempat, telah selesainya masa sewa kecuali adanya udzur, misalnya sewa tanah untuk ditanami tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai. I. Contoh ijarah dalam masyarakat. Yang pertama, sewa menyewa rumah, toko, dan semacamnya. Yang kedua, sewa menyewa tanah. Yang ketiga, sewa menyewa kendaraan. Sekian dari resum makalah kelompok 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 5 yang berjudul Tafsir Ayat Hutang Piutang atau Al-Qardu. Bagian A. Pengertian utang piutang.
Utang piutang atau qard menurut bahasa artinya al-qat'u atau memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah, menurut Hanafiyah, qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang atau qard. Antara lain, yang pertama, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Yang ketiga, menurut ulama Hanabiyah, qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. Yang keempat, Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh mukrid atau pemberi pinjaman kepada muktarid atau orang yang meminjam agar muktarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada mukrid ketika telah mampu. Yang kelima, menurut Hasbi As-Siddiqi, utang piutang atau qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu. Sehingga demikian, utang piutang atau qard adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Bagian B, rukun dan syarat-syarat utang piutang. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada 3, yakni yang pertama, aqid, yaitu orang yang berhutang piutang yang terdiri dari mukrid atau pemberi hutang dan muktarid atau menerima hutang. Yang kedua, ma'qud alaih, yaitu barang yang dihutangkan. Yang ketiga, sighot al-aqad, yaitu ungkapan ijab dan qabul atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan pelaksanaan suatu akad. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari suatu utang piutang, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah yang pertama, aqid atau orang yang berutang piutang. Syarat-syaratnya yaitu orang tersebut telah sampai umur atau dewasa, berakal sehat, dan orang tersebut mau dan bisa berpikir. Yang kedua, objek hutang atau ma'qud alaih. Syarat-syaratnya yaitu merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, telah ada waktu perjanjian dilakukan. Yang ketiga, ijab dan qabul atau sighot al-aqad. Syarat-syaratnya yaitu tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan. Bagian C, tata aturan mengenai masalah utang piutang. Yang pertama, perintah penulisan transaksi hutang piutang yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan, maka menulis ini merupakan dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berutang kalau pemberi hutang yang mendiktekannya dengan menambah nilai utangnya atau memperpendek temponya atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya.
Yang kedua, perintah diadakannya persaksian terhadap transaksi hutang piutang. Harus ada 2 orang transaksi terhadap akad atau transaksi itu, dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Ridho di sini mengandung 2 makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhoi di kalangan jamaah atau masyarakat. Kedua belah pihak ridho terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan 2 orang saksi laki-laki. Maka dalam kondisi seperti ini, syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi. Yang ketiga, rahasia diisyaratkan seorang lelaki dan 2 wanita sebagai saksi. Tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajalih. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang artinya, janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian atau lebih dekat kepada tidak atau menimbulkan keraguanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan itu juga lebih kuat dan lebih tepat daripada kesaksian seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan perempuan. Yang keempat, hubungan antara tawarruk dengan ayat 283 yang berbunyi, Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, atau oleh yang berpiutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kelima, hukum hutang piutang dalam transaksi tawaruk ditinjau dari tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Menurut Quraish Shihab, adapun menjual barang dengan mencicil tidak terlarang, selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi daripada harga jual kontan. M. Quraish Shihab. Bagian D. Adab utang piutang. Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang atau qard, yaitu pertama, utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Kedua, etika bagi pemberi utang atau mukrid, yaitu A. Orang yang menghutang wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar. B. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan. C. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. D. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Yang keempat, etika bagi orang yang berhutang atau muqtarid, yaitu A. Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. B. Pemberi utang atau mukrid tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang atau muqtarid dalam bentuk apapun. C. Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan untuk buruk. D. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Bagian E. Berakhirnya hutang piutang. Akad utang piutang berakhir apabila objek akad atau qard ada pada muqtarid atau orang yang meminjam, telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian utang hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad qard itu berlangsung. Tetapi apabila si pemberi pinjaman meminta pengembalian qard di tempat yang ia kehendaki, maka diperbolehkan selama tidak menyulitkan si peminjam atau muqtarid.
Akad utang piutang juga berakhir apabila dibatalkannya oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka hutang atau pinjaman yang belum dilunasi, maka tanggungannya adalah ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qard atau hutang dapat dianggap lunas atau berakhir jika si pemberi pinjaman menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas. Sekian resume saya dari makalah kelompok 5. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519 akan meresum makalah dari kelompok 6 yang berjudul Tafsir Sistem Ayat Bagi Hasil atau Mudharabah. Bagian A. Definisi mudharabah. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau shahib al-mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Muhammad 2016. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja atau usaha dari pihak lain. Menurut madhab Maliki, yaitu penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha, dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut madhab Syafi'i, mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam sebuah usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut madhab Hambali, yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Bagian B. Rukun mudharabah. Rukun pertama dari akad mudharabah adalah adanya pelaku. Dalam hal ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal atau shahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Kedua pihak melakukan transaksi kerjasama dalam akad mudharabah. Yang kedua, akad atau ijab dan qabul. Akad di sini maksudnya ada kesepakatan yang diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan kedua pihak. Selain itu terdapat kejelasan tujuan kedua pihak yang ditunjukkan dalam sebuah kontrak mudharabah. Yang ketiga, modal atau harta pokok. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak pemilik atau shahibul mal kepada pengelola usaha atau mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Yang keempat, pekerjaan atau jenis usaha. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Yang kelima, nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi atau nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Yang keenam, nisbah. Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli dan menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah, imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Adapun syarat-syarat dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut. Pertama, pemilik modal atau shahibul mal maupun pengelola atau mudharib haruslah baligh dan berakal sehat. Kedua, baik shahibul mal maupun mudharib harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Ketiga, modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan. Keempat, pemilik modal melafalkan ijab, misal, aku serahkan modal ini padamu untuk usaha. Bila mendapat untung, laba dibagi 2 dengan persentase yang disepakati. Kelima, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, persentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama oleh kedua pihak dan dinyatakan dengan jelas. Keenam, modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal. Ketujuh, mudharabah berlaku sesama muslim. Boleh dengan non-muslim,
dengan syarat modal dari non-muslim dan yang mengelola orang muslim. Kedelapan, pengelola tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain atau pihak ketiga, kecuali diizinkan oleh pemilik modal. Kesembilan, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tapi dari hasil kerjanya. Kesepuluh, jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola harus jelas, halal, dan diketahui oleh pemilik modal. Bagian C. Landasan hukum mudharabah. Para imam madhab telah sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara khusus mengenai mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Pada ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan bahwa mudharib atau pengelola adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Juga tertuang pada hadis, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirot atau memberi modal kepada orang lain, dan dicampurkan gandum kualitas baik dengan gandum berkualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kedua, Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Ad-Darul Qutni. Kedua hadis tersebut menunjukkan hukum yang membolehkan mudharabah yang sudah disabdakan oleh Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah. Adapun ijma' dalam mudharabah, adanya hadis yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada juga orang kaya. Dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar saling bermanfaat. Berdasarkan landasan-landasan hukum di atas, dapat dipahami bahwa mudharabah disyariatkan oleh firman Allah, hadis, ijma' dan qiyas yang diberlakukan pada masa Rasulullah SAW, dan beliau tidak melarangnya karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain. Bagian D. Pelaksanaan sistem bagi hasil atau mudharabah pada bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya, seseorang memiliki saldo tabungan mudharabah senilai 5 juta. Nisbah perbandingan bagi hasilnya adalah 50% banding 50%. Bagian E. Berakhirnya akad mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah terjadi apabila adanya perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhnya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upahnya. Yang kedua, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Yang keempat,
Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi batal. Sekian resume saya dari makalah kelompok 6. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 7 yang berjudul Tafsir Ayat Asuransi. Bagian A, pengertian asuransi syariah. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariat, tolong-menolong, secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya pihak tertanggung. B. Adanya pihak penanggung. C. Adanya perjanjian asuransi. D. Adanya pembayaran premi. E. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang tertanggung. F. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Bagian B. Dasar hukum asuransi syariah. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung nilai dari asuransi syariah diantaranya A. Perintah Allah untuk saling bekerja sama. Tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat dengan mudah untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa yang akan datang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja. Yang B. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok atau masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. C. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermuamalah yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis syaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu atau yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. D. Perintah untuk saling melindungi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hukum asuransi, walaupun masih terdapat perbedaan pendapat, pada asasnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam prinsip dasarnya, baik prinsip hukum maupun prinsip teknisnya, namun tidak tertutup kemungkinan dalam bentuk pengoperasionalannya bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pengoperasionalan asuransi ini perlu diperhatikan agar tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti maisir atau judi, gharar atau ketidakpastian, dan riba. Bagian C. Prinsip-prinsip umum muamalah yang melandasi asuransi syariah. Yang pertama, tauhid atau ketakwaan. Jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran tentang muamalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umatnya agar muamalah yang dilakukan membawanya kepada ketakwaan kepada Allah. Misalnya terdapat pada Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Yang kedua, al-adl atau sikap adil. Syekh Al-Qaradawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang melandasi semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak atau moral. Yang kedua, az-zulm atau kezoliman. Pelanggaran terhadap kezoliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Kezoliman adalah kebalikan dari sikap keadilan. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezoliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras terhadap orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan di akhirat. Yang keempat, at-ta'awun atau tolong-menolong. Tidak dapat disangkal dengan dalil-dalil yang kuat, ta'awun merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan ta'awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh. Agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah, masyarakat yang kaya memperhatikan yang miskin, dan seterusnya. Yang kelima, al-amanah atau terpercaya atau jujur. Al-Qaradawi mengatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para nabi. Tanpa kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan berjalan dengan baik. Yang keenam, ridho atau suka sama suka. Hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak, tidak berdiri di atas kerugian pihak lain. Keridhoan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak. Sedangkan mengetahui adalah syarat sah ridho. Faktor mengetahui menjadi syarat sahnya ridho agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi gharar. Yang ketujuh, riswan atau sogok atau suap.
Rizwan atau sogo atau suap merupakan prinsip muamalah yang sangat berat implementasinya. Hal ini disebabkan karena rizwan sudah menjadi kultur dalam masyarakat korup seperti di Indonesia. Oleh karena itu, menghindari rizwan merupakan pekerjaan jihad di bidang ekonomi yang luar biasa berat. Rizwan haram hukumnya dalam Islam karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam bisnis dapat hilang karena adanya rizwan yang dilakukan oleh pihak lain. Yang kedelapan, maslahah atau kemaslahatan. Yang kesembilan, khidmah atau pelayanan. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, peduli untuk melayani orang lain, dan bersahabat saat melakukan dealing dengan mitra bisnisnya. Yang ke-10, tatfif atau kecurangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini, karena itu tatfif ditempatkan sebagai salah satu prinsip muamalah. Prinsip yang paling utama dalam muamalah Islami khususnya untuk lembaga keuangan syariah atau LKS adalah prinsip gharar, maisir, dan riba. Ketiga hal inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, leasing, modal ventura, dan sebagainya yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sekian resume saya dari makalah kelompok 7. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519 akan meresum makalah kelompok 8 yang berjudul Tafsir Ayat Perwakilan atau Wakalah. Bagian A. Pengertian wakalah. Wakalah dalam arti bahasa berasal dari akar kata wakalah yang sinonimnya salama wa fawadho, artinya menyerahkan. Wakalah juga diartikan dengan hifzu yang artinya menjaga atau memelihara. Alauddin Al-Samarqandi mendefinisikan wakalah secara etimologi sebagai berikut. Wakalah secara bahasa adalah al-hifz, yang artinya perlindungan. Allah berfirman, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Maksudnya sebaik-baik pelindung. Ada kalanya maksud dari kata wakalah adalah penyerahan, seperti perkataan tawakkaltu 'ala Allah. Maksudnya aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah. Secara terminologi, Al-Sarakhsi mendefinisikan wakalah. Wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Bagian B. Dasar hukum wakalah. Wakalah diperbolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya, sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dan menyelesaikan urusannya. Dasar hukum dibolehkannya wakalah tercantum dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Yang artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Dalam ayat tersebut, Nabi Yusuf meminta untuk diberi kuasa guna menjadi bendahara negara. Dengan demikian, ayat tersebut terdapat bentuk pemberi kuasa atau wakalah. Bagian C. Rukun dan syarat wakalah.
Menurut kelompok Hanafiyah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul. Akan tetapi, jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah sekurang-kurangnya terdapat 4 rukun, yaitu yang pertama, orang yang mewakilkan atau muwakil. Syarat-syarat dari muwakil diantaranya, seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasyaruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. Karena itu, seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Pemberi kuasa sudah cakap, bertindak, atau mukallaf. Yang kedua, orang yang diwakilkan atau wakil. Syarat-syarat dari wakil diantaranya, penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan. Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa al-wakil tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya. Yang ketiga, objek yang diwakilkan. Syarat-syarat dari objek yang diwakilkan diantaranya, objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa atau al-muwakil. Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan. Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain, sehingga ulama berpendapat tidak sah menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah murni, seperti sholat dan puasa. Yang keempat, sighot atau ijab qabul. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari sighot atau ijab dan qabul, diantaranya, bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil, baik berbentuk sharih atau jelas, sebagaimana ucapan "aku wakilkan kepadamu penjualan mobilku ini", maupun kinayah atau tersirat atau sindiran, dan dapat ditafsirkan berbeda, seperti ucapan "aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini". Dari pihak penerima kuasa atau al-wakil hanya cukup menerimanya atau qabul, meskipun tidak ada ucapan atau tindakan. Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu seperti ucapan, "Jika nanti adikku telah pulang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini". Sighot wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wakil seperti dalam tempo seminggu atau sebulan. Bagian D. Jenis-jenis produk dalam wakalah. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Kiriman uang dibedakan menjadi 2, yaitu A. Kiriman uang dengan nominal kecil, B. Kiriman uang dengan nominal besar. Yang kedua yaitu clearing, merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka menagihan warkat antar bank yang berasal dari wilayah clearing yang sama. Yang ketiga, inkaso, merupakan jasa penagihan yang diberikan oleh bank terhadap warkat clearing dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing. Yang keempat, intercity clearing. Intercity clearing atau clearing antar wilayah merupakan sarana penagihan antar warkat maupun surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berasal dari luar wilayah clearing. Yang kelima, letter of credit. Letter of credit dapat didefinisikan sebagai jaminan bersyarat yang diberikan oleh bank yang menerbitkan L atau C atau issuing bank atau opening bank yang membayar wesel yang ditarik oleh beneficiaru sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam L atau C. Yang keenam, payment merupakan layanan jasa yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bagian E. Berakhirnya kontrak wakalah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak al-wakalah, yakni yang pertama, al-fasakh atau pembatalan kontrak. Al-wakalah adalah jenis kontrak jaiz min atrafain, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Yang kedua, cacat kelayakan tasarrufnya, yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan safih
atau cacat karena menyia-nyiakan harta atau falas, atau cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang. Yang ketiga, hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa atau muwakil. Hal ini terjadi ketika al-muwakil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan. Bagian F. Tafsir ayat wakalah. Wakalah secara sederhana merupakan akad pemberi kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa kepada wakil atau penerima kuasa untuk melaksanakan suatu taukil atau tugas atas nama pemberi kuasa. Dasar hukum wakalah juga terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 19, yang artinya, "Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, 'Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?' Mereka menjawab, 'Kita berada di sini sehari atau setengah hari.' Berkata yang lain lagi, 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Dalam ayat ini, Allah menerangkan tentang bangunnya para pemuda atau Ashabul Kahfi yang tertidur dalam gua karena uzlah. Berkatalah salah seorang dari mereka kepada kawan-kawannya, "Berapa lama kalian tinggal dalam gua ini?" Dia menanyakan ketidaktahuannya tentang keadaan dirinya sendiri selama masa tidur itu, lalu meminta kepada lainnya untuk memberikan keterangan. Kawan-kawannya menjawab, "Kita tinggal dalam gua ini sehari atau setengah hari." Padahal yang menjawab itu pun tidak dapat memastikan berapa lama mereka tinggal karena pengaruh tidur masih belum senyap dari jiwa mereka. Mereka belum melihat tanda-tanda yang menunjukkan lamanya di gua itu. Kebanyakan ahli tafsir menuliskan waktu mereka datang memasuki gua dahulunya pada pagi hari, dan waktu mereka bangun pada sore hari. Akhirnya ada dari mereka yang mengatakan, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini." Kalimat sebagai jawaban yang terakhir ini sangat bijaksana untuk membantah jawaban temannya yang lain. Perhatian mereka kemudian beralih kepada kebutuhan mereka, yaitu makan dan minum. Namun ada juga yang mengatakan bahwa untuk mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu, hendaklah mereka pergi keluar kota untuk memastikannya. Maka seseorang dari mereka yang disuruh pergi ke kota dengan membawa uang perak untuk membeli makanan yang halal. Sekian resum saya dari makalah kelompok 8. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 9 yang berjudul Tafsir Ayat Permodalan. Bagian A. Pengertian permodalan. Modal secara umum lebih kita kenal berupa materi atau finansial. Pada prakteknya, modal tidak hanya terpaku pada materi saja, akan tetapi modal merupakan segala sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi, yang digunakan untuk menunjang suatu kegiatan. Dalam dunia wirausaha, modal adalah segala sesuatu, baik berupa materi seperti uang maupun non-materi seperti ide atau gagasan, tenaga, perlengkapan maupun peralatan yang digunakan untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Modal berupa uang biasanya digunakan untuk biaya pra-investasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Bagian B. Jenis-jenis permodalan usaha. Berikut beberapa modal yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha yaitu yang pertama, modal investasi, merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan di awal perusahaan didirikan atau untuk perluasan pabrik. Yang kedua, modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Selain uraian sebelumnya, terdapat pula modal yang dapat dilihat dari buku neraca keuangan, yaitu yang pertama modal aktif, yaitu kekayaan suatu perusahaan yang terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap.
Yang kedua, modal pasif, yaitu modal yang didapat dari hasil meminjam untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Bagian C, sumber-sumber modal. Sumber modal adalah dari mana sumber modal atau dana yang didapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi. Menurut Nugroho, sumber modal ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri merupakan dana yang disiapkan pengusaha dalam memulai dan mengembangkan usaha, serta berasal dari tabungan yang disisihkan dari penghasilan di masa lalu, baik disimpan di rumah ataupun bank dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, permodalan asing sama dengan kekayaan asing sama dengan sumber ekstern. Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun, sedangkan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, dan sebagainya. Bagian D, indikator modal usaha. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam cara memperoleh modal usaha, yaitu yang pertama, struktur permodalan adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, hambatan dalam mengakses modal eksternal. Yang keempat, keadaan usaha setelah menanamkan modal. Bagian E, unsur-unsur modal kerja. Unsur-unsur modal kerja dalam perusahaan meliputi antara lain: yang pertama, kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, yaitu berupa uang kertas dan uang logam, valuta asing, dan bentuk-bentuk alat pembayaran lainnya. Yang kedua, piutang. Menurut Mardiasmo, piutang adalah hak untuk menerima pembayaran sejumlah tertentu dari pihak yang berkewajiban membayar pada saat tertentu. Yang ketiga, persediaan. Menurut Mardiasmo, persediaan adalah barang-barang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk: yang pertama, dijual, yaitu barang dagangan dan barang jadi. Yang kedua, masih dalam proses pengolahan untuk diselesaikan, kemudian dijual, yaitu barang dalam proses, yang akan dipakai untuk memproduksi barang jadi yang akan dijual, yaitu bahan baku dan bahan pembantu. Yang keempat, utang lancar. Utang lancar adalah utang-utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal 1 tahun sebagai akibat pembelian kredit. Bagian F, pentingnya modal kerja. Menurut Jumingan, modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe dan sifat dari aktiva lancar yang dimiliki, seperti kas, efek, piutang, dan persediaan. Bagian G, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Munawir, penentuan modal kerja yang dianggap cukup bagi perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sifat atau tipe perusahaan modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang, maupun persediaan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, serta harga persatuan dari barang tersebut. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Bagian H, tafsir ayat ekonomi modal dan perdagangan. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa illam taf'alu fadhanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat atau dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279, penafsiran pada kitab tafsir Al-Misbah bahwa melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang termaktub dalam ayat sebelumnya, jika tidak melaksanakannya yaitu tetap memungut sisa riba, maka akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kita bertaubat, yaitu tidak melakukan transaksi dan mengambil sisa riba, maka perang tidak akan terjadi, dan kita boleh mengambil pokok harta dari mereka. Dengan demikian, kita tidak menganiaya mereka dengan membebani bunga, dan kita tidak pula dianiaya oleh mereka karena kita mendapatkan modal yang kita berikan. Dan jika mereka tidak mampu membayar, hendaklah kita memberi kelonggaran sebagaimana termaktub surat berikutnya. Sekian resum saya dari makalah kelompok 9. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519 akan meresum makalah kelompok 10 yang berjudul Tafsir Ayat Barang Titipan atau Wadi'ah. Bagian A. Pengertian wadi'ah. Wadi'ah secara etimologi. Wadi'ah berasal dari kata al-wadi'ah yang berarti titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Pengertian wadi'ah secara istilah. Wadi'ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak atau menurut kebiasaan. Atau ada juga yang mengartikan wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Bagian B. Dasar hukum wadi'ah. Terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tafsir Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda, yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya. Maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu, dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan dan objektif, bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian, lagi Maha melihatnya. Juga terdapat pada hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Terdapat pula pada ijma', ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah. Ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab Mubdi disebutkan ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab Isfah disebutkan ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Bagian C. Rukun dan syarat wadi'ah. Al-Jazari mengungkapkan beberapa pendapat dari para imam madhab adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Menurut madhab Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam syarat dan tidak termasuk dalam rukun. Menurut Hanafiyah, dalam sigot ijab dianggap sah jika ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau shareh, maupun dengan perkataan samaran atau kinayah. Hal tersebut juga berlaku untuk qabul. Disyaratkan orang yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukallaf. Dan tidak sah jika yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa atau syobi. Dalam madhab Hanafi, baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang-orang yang berakad. Jadi, anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah. Yang kedua, menurut madhab Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki 3 rukun, yaitu A. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. B. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan orang yang menitipkan dan menerima titipan sudah baligh, berakal, dan syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. C. Persyaratan serah terima disyaratkan pada ijab qabul dipahami atau dimengerti kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Bagian D. Pembagian wadi'ah. Berdasarkan sifat akadnya, wadi'ah dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, wadi'ah yad al-amanah. Wadi'ah yad al-amanah merupakan akad penitipan barang yang mana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Yang kedua, wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Bagian E. Penerapan wadi'ah dalam sistem perbankan syariah. Dalam bank syariah, prinsip al-wadi'ah merujuk pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Pelaksanaan prinsip wadi'ah terdapat konsekuensi, yaitu semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank, atau demikian pula sebaliknya. Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain. Di dalam aktivitas perbankan, tentunya dana titipan dari nasabah tersebut digunakan sebagai aktivitas perbankan lainnya dengan ketentuan bank memberikan jaminan atas simpanan tersebut dan mengembalikan pada nasabah bila dikehendaki. Tetapi dewasa ini, banyak bank Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip al-wadi'ah dengan prinsip al-mudharabah. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Sekian resum saya dari makalah kelompok 10. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519, akan meresum makalah kelompok 11 yang berjudul Tafsir Ayat Gadai atau Rahan. Bagian A. Pengertian dan dasar hukum. Ar-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Akad rahan sendiri diperbolehkan oleh syarak dengan berbagai dalil yang terdapat pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil di dalam Al-Quran yaitu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang,
Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Diperbolehkannya arahan juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagian B. Rukun dan syarat rahan atau gadai. Beberapa rukun rahan yaitu antara lain yang pertama, harus ada akad dan ijab qabul. Yang kedua, akid. Akid itu adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Yang ketiga, harus ada barang yang digadaikannya atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Syarat-syarat rahan antara lain yaitu adanya rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin itu adalah pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah baligh, sudah cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di antara ketentuan rahan yang penting dijelaskan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat al-marhun bihi atau utang. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang memberi utang. Boleh dilunasi dengan barang jaminan atau agunan, barangnya harus jelas bentuk dan sifatnya. Yang kedua, syarat al-marhun atau barang yang dijadikan agunan. Boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, bernilai dan dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu, barang tersebut milik sah dari orang yang berhutang. Bagian C. Tafsir ayat tentang rahan atau gadai. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir Quraish Shihab. Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutangi dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta, dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmatnya di dunia dan di akhirat tidak putus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan, dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian. Bagian D. Hukum rahan dan dampaknya. Yang pertama, ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai atau rahan. A. Hukum gadai yang sahih, yakni akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. B. Hukum gadai yang ghair sahih, akad yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, dampak dari gadai atau rahan.
Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut. A. Adanya hubungan antara utang dengan borg. B. Hak untuk menahan borg. C. Menjaga borg. D. Pembiayaan atas borg. Bagian E. Pertambahan borg. Ulama fikih sepakat bahwa tambahan yang ada pada borg adalah milik rahin, sebab dialah pemilik aslinya. Bagian F. Pertambahan hutang. Prosedur untuk memperoleh pertambahan hutang atau top up di pegadaian syariah sangat sederhana. Masyarakat atau nasabah hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu cepat dan mudah. Begitupun untuk melunasi pinjaman. Nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahan atau SBR saja, dengan waktu proses yang singkat. Bagian G. Berakhirnya akad rahan. Menurut ketentuan syariat, bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati dan si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya, sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Bagian H. Perbedaan rahin dan murtahin. Pembahasan ini berkaitan erat dengan kekuasaan hakim dalam memutuskannya, apakah yang dibenarkan rahin ataukah murtahin. Yang pertama, perbedaan dalam jumlah utang. Apabila terjadi pertentangan antara rahin dan murtahin tentang jumlah utang, menurut jumhur ulama, pendapat yang diterima adalah ucapan rahin dengan sumpahnya, sebab rahin sebagai tergugat. Yang kedua, penyebab kerusakan pada borg. Jika murtahin dan rahin berbeda pendapat tentang penyebab kerusakan borg, pendapat yang diterima adalah ucapan murtahin, sebab ia yang telah menjaganya. Yang ketiga, perbedaan dalam pemegangan atau penyerahan borg. Jika murtahin dan rahin berbeda pendapat tentang pemegangan borg, pendapat yang diterima adalah ucapan rahin dengan sumpahnya, sebab ia merupakan penentu kelaziman rahan. Yang keempat, perbedaan tentang waktu borg. Jika keduanya berbeda pendapat tentang waktu kerusakan yang terjadi pada borg, ucapan yang diterima adalah murtahin. Yang kelima, rusak perbedaan jenis borg menurut ulama Hanafiyah. Jika murtahin dan rahin berbeda pendapat tentang jenis borg, ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin. Jika dilihat dari sifat amanah, maka tanggung jawab murtahin terhadap jaminan dapat bersifat amanah apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian murtahin. Artinya, murtahin tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri di luar hutang yang ada pada rahin. Tanggung jawab murtahin terhadap marhun yaitu marhun yang dititipkan diasuransikan apabila terjadi huru-hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh asuransi karena semua barang gadaian atau marhun akan diasuransikan pada saat akad rahan. Kedua, tanggung jawab murtahin terhadap jaminan dapat bersifat dauman atau pengganti kerugian dilihat dari sisi nilai harga yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan. Perlindungan hukum preventif terhadap murtahin dan rahin yaitu dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan objektif memeriksa, menaksir marhun agar tidak terjadi kekeliruan dan sengketa di kemudian hari. Jika terjadi sengketa antara murtahin dan rahin, disediakan forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan perlindungan secara represif dapat dilihat jika rahin prestasi pihak murtahin terlebih dahulu memperingatkan sebanyak 3 kali sebelum melakukan eksekusi terhadap marhun atau barang pinjaman. Sekian resum saya dari makalah kelompok 11. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Miftahun Nahar, nomor induk mahasiswa 934114519 akan meresum makalah kelompok 12 yang berjudul Tafsir Ayat Pinjam Meminjam atau Al-Ariyah. Bagian A.
Pengertian pinjam-meminjam atau al-ariyah. Pinjam-meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam-meminjam itu boleh baik dengan cara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu. Pinjam-meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ariyah yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam-meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Bagian B. Tafsir ayat pinjam-meminjam atau al-ariyah. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram, walasyahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal bait, wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu atau hewan-hewan kurban, dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Tafsir Surat Al-Ma'idah ayat 2. Menurut keterangan yang terdapat dalam tafsir Al-Misbah, keterangan M. Quraish Shihab menyatakan bahwa di dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat Allah dalam ibadah haji dan umroh, bahkan semua ajaran agama, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang al-hadiyah, yaitu binatang yang akan disembelih di Mekah dan di sekitarnya. Demikian jangan mengganggu al-qalaid, yaitu binatang-binatang yang dikalungi lehernya, sebagai tanda bahwa ia adalah binatang persembahan yang sangat istimewa. Dan juga jangan mengganggu pengunjung Baitullah, yakni siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, sedang mereka melakukan hal tersebut dalam hal mencari dengan sungguh-sungguh karunia, keuntungan duniawi dan keridhaan ganjaran yang ukhrawi dari Tuhan mereka. Apabila kamu telah bertahallul menyelesaikan ritual ibadah haji atau umroh, atau karena satu dan lain sebab sehingga kamu tidak menyelesaikan ibadah kamu, misalnya karena sakit atau terkepung musuh, maka berburulah jika kamu mau. Dan janganlah sekali-kali kebencian yang telah mencapai puncaknya sekalipun kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid Haram, mendorong kamu berbuat aniaya kepada mereka atau selain mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala macam bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan ukhrawi, walaupun dengan orang yang tidak seiman dengan kamu, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Bagian C. Rukun dan syarat-syarat al-ariyah. Yang pertama, rukun al-ariyah. Secara umum,
Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa rukun ariyah ada 4, yaitu yang pertama, mu'ir atau yang meminjamkan, yang kedua, musta'ir atau peminjam, yang ketiga, mu'ar atau barang yang dipinjam, yang keempat, sighot atau ungkapan ijab qabul atau serah terima. Yang kedua, syarat al-ariyah. Ulama fikih mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut. A. Syarat yang berhubungan dengan mu'ir atau yang meminjamkan di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berakal dan mumayyiz. Baligh tidak menjadi syarat syah. Oleh karena itu, hukumnya sah anak kecil melaksanakan ariyah asalkan ada izin dari orang tuanya. Yang kedua, orang tersebut tidak dimahjur atau di bawah perlindungan atau pengawasan. Yang ketiga, orang yang meminjamkan merupakan pemilik manfaat barang yang akan dipinjamkan. B. Syarat yang berhubungan dengan musta'ir atau peminjam di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Yang kedua, peminjam harus orang yang mengerti dan cakap dalam mempergunakan barang yang dipinjam. C. Syarat yang berhubungan dengan mu'ar atau barang yang dipinjam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya atau zatnya. Yang kedua, mempunyai manfaat dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya. D. Syarat yang berhubungan dengan sighot atau ungkapan ijab qabul atau serah terima. Setiap ungkapan yang menunjukkan keridhaan pemilik dan kebolehan memanfaatkan barang tanpa adanya pengganti, baik dengan ucapan, perbuatan, isyarat, atau saling memberi. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah harus mutlak berbentuk ucapan, tidak boleh yang selainnya. Adapun tulisannya disertai niat dan isyaratnya, orang yang tidak bisa berbicara hukumnya sah. Bagian D. Macam-macam al-ariyah. Yang pertama, al-ariyah mutlak. Al-ariyah mutlak yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya atau transaksinya tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Yang kedua, al-ariyah muqayyad. Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Bagian E. Perkara yang membatalkan akad al-ariyah. Yang pertama, pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghairul lazim, sehingga dapat berakhir karena pembatalan atau fasakh. Yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman, baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir atau belum. Yang ketiga, peminjam dan atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila, dungu atau safah, taghayyur atau akalnya berubah-ubah, maupun karena berada di bawah pengampunan atau dihukum. Yang keempat, meninggalnya pinjaman atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman atau sebagian jumhur ulama merupakan izin pemanfaatan. Izin berakhir karena meninggalnya pemberi izin dan atau penerimanya. Yang kelima, taflis. Bangkrutnya pemberi pinjaman. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan pemberi utang kepadanya. Bagian F. Contoh aplikasi al-ariyah dalam ekonomi syariah. Yang pertama, ariyah atau pinjaman yang bersifat mutlak dari segi waktu dan penggunaannya. Sebagaimana jika dikatakan, saya pinjamkan kepada Anda rumah atau hewan saya, tanpa membatasinya dengan waktu atau menjelaskan cara penggunaannya. Hukum ariyah ini menentukan bagi peminjam mempunyai hak untuk menggunakan pinjaman tanpa syarat dan batasan. Yang kedua, ariyah tersebut dibatasi waktu dan penggunaannya, sebagaimana jika dikatakan, saya pinjamkan kepada Anda rumah saya selama sebulan untuk menyimpan barang dagangan Anda. Pada kasus ini, peminjam tidak boleh menggunakan rumah tersebut lebih dari 1 bulan dan tidak bisa menggunakannya kecuali hanya untuk menyimpan barang saja. Ia hanya berhak menggunakannya sebatas yang dibolehkan, seperti menyimpan besi, batu, atau kain tekstil. Sekian resum saya dari makalah kelompok 12. Apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.